Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema apa yang sedang kita cari. Bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Itu adalah satu penggalan lagu yang sangat familiar di telinga kita. Apa yang dicari orang? Tentu saja uang. Ini tidaklah salah di dalam hidup kita, karena uang perlu untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Namun tidak jarang uang menjadi ukuran kebahagiaan dan kesuksesan seseorang. Uang tidak jarang dimanfaatkan untuk menaikkan kelas sosial seseorang, atau kita menjadi bangga karena materi berlimpah yang kita miliki. Kita bekerja keras demi mendapatkan materi yang berlimpah. Memiliki harta yang berlimpah, apakah ini menjadi satu tujuan hidup kita? Apakah harta itu menjadi fokus hidup kita? Apakah yang sesungguhnya kita cari di dalam hidup kita? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya akan giat mencari uang demi menambah pundi-pundi hartanya. Mereka juga berjuang demi ingin terkenal dan sukses. Namun Rasul Paulus justru memerintahkan kita untuk mencari sesuatu yang bukan materi. Dia memerintahkan kita untuk mencari perkara yang di atas, sesuatu yang bersifat kekal. Hal yang tentu saja sangat kontras sekali. Mengapa kita harus mencari perkara di atas? Apa yang dimaksudkan Rasul Paulus dengan perkara yang di atas? Di dalam surat Kolose 3 ini, Rasul Paulus memerintahkan setiap kita untuk mencari perkara yang di atas. Mengapa demikian? Dia berusaha menjelaskan keberadaan kita sebagai orang percaya yang telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, yang artinya bahwa kehidupan kita yang lama telah dikuburkan bersama dengan kematiannya, dan melalui kebangkitannya yang telah menang atas kuasa dosa, kita beroleh juga hidup yang baru di dalam Dia. Melalui kuasa kebangkitan Kristus, setiap orang percaya yang beriman kepada Dia beroleh status yang baru, posisi yang baru yang jelas berbeda dengan kehidupan kita yang lama. Kita sudah beroleh status yang baru, seharusnya juga berfokus pada hal-hal yang baru, yaitu memikirkan hal-hal yang ada di atas. Paulus mendefinisikan hal yang di atas sebagai tempat di mana Kristus berada. Sekarang Dia sedang berada di surga. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus berbicara tentang perkara di atas, artinya apa yang seharusnya kita pikirkan adalah tentang Allah dan kerajaannya. Perkara yang di atas berbicara hal-hal tentang Allah dan segala seluk-beluknya. Paulus dengan sungguh-sungguh memerintahkan orang percaya untuk terus mencari dan menggali dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sesaat. Mencari perkara yang di atas, atau lebih tepatnya, kita meletakkan hati kita pada perkara-perkara yang di atas. Mencari perkara yang di atas artinya kita memfokuskan perhatian kita pada hal-hal tentang Allah, hal-hal yang bersifat rohani. Memikirkan bagaimana pengharapan kita di dalam Kristus. Nilai-nilai yang kekal itulah yang seharusnya menjadi fokus kita. Itulah yang seharusnya kita pikirkan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus berbicara tentang perkara yang di atas,
Dia tidak bermaksud mengajak kita untuk melarikan diri dari semua aktivitas keseharian kita. Paulus tidak menganjurkan kita untuk pergi ke biara, untuk kita hidup menyendiri. Kita semua ada di dalam lingkungan pekerjaan dan keluarga kita. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah bahwa sejak kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, kita melihat segala sesuatu dari terang kekekalan. Dan kita tidak lagi berfokus pada hal-hal duniawi. Dan hal-hal yang ada di dalam dunia ini tidak lagi menjadi tujuan utama di dalam hidup setiap kita. William Barclay, seorang teolog, mengatakan bahwa orang Kristen, orang percaya, akan lebih memikirkan untuk memberi daripada menerima, melayani daripada menguasai, mengampuni daripada membalas dendam. Orang percaya akan melihat bukan seperti yang dilihat oleh kebanyakan orang, melainkan seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang dilihat oleh Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selaras dengan hal ini, Paulus juga mengingatkan kepada setiap kita untuk kita memikirkan hal-hal positif, sebagaimana tertulis di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu." Pikirkan hal-hal yang positif. Mari kita buang pikiran kita yang keliru, yang curang, yang jahat, yang pahit, yang tidak terpuji. Ketika kita memikirkan hal-hal positif, hal-hal baik, maka damai sejahtera Allah akan ada di dalam diri kita. Banyak orang kehilangan manifestasi kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka karena mereka memiliki pemikiran yang tidak saleh, yang pada akhirnya akan mengarah juga kepada perbuatan yang tidak saleh. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang kita cari hari ini? Kekayaankah? Ketenaran, pengakuan diri, kesenangan? Carilah Tuhan. Ketika kita sedang bergumul seorang diri menghadapi segala persoalan kita, carilah Dia selama Dia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kembalilah kepada Tuhan selama masih dapat. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah perkara yang di atas, carilah Allah yang merupakan sumber pengharapan kita, maka damai sejahtera Allah akan melingkupi setiap kita. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin.